Messi of Chess, Faustinoro menunjukkan permainan ciamiknya di ajang Tata Steel Challenger. Jadi Tata Steel itu ada dua kategori prestisius. Pertama Master. Master itu yang diisi sama pemain-pemain top dunia elo rating 2700-an. Atau dia pernah juara di kategori Challenger terus naik ke Master. Nah, Challenger ini juga kuat-kuat nih, elo ratingnya sekitar 2600-an. Banyak pemain-pemain generasi muda yang bermain di sini. Contohnya Faustino Oro. Nah, Faustino Oro lawan Grandmaster dari tuan rumah Belanda, yaitu Erwin Elami. Ini pernah juara Belanda juga. Langsung aja kita bahas gamenya. Gimana Faustino Oro bermain dengan sangat ciamik lawan Grandmaster yang elo ratingnya di atas dia nih, sekitar 80 lebih ya. Sebelum itu, jangan lupa di like dulu ya, di share dan di subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi kalian. Jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess. Oke guys, Faustino Oro di babak pertama remis. Ini babak kedua. Formatnya catur klasik. Dia mulai dengan pembukaan Inggris C4. Kemudian Erwin Elami jawab dengan E5, putih kuda C3 dan hitam D6. Putih kuda F3, hitam F5. Putih D4, hitam E4. Nah, Faustino Oro mundur lagi kuda ke petak G1. Kalau kamu menilai ini buang tempo, sebenarnya mungkin bisa dikatakan buang tempo ya. Tapi kalau menurut saya ada hal bagus yang dia dapetin juga. Apa keuntungannya? Keuntungannya dia bisa setup kuda ke petak H3 dan kuda ke petak F4. Nah, itulah yang dia pengen di sini. Hitam kuda ke petak F6, putih bishop ke petak F4, hitam kuda ke petak H5, putih bishop D2, hitam G6. Putih E3, bishop ke petak G7, kemudian kuda ke petak H3. Bishop E2 sebenarnya lebih terlihat bagus ya, teman-teman ya. Kuda ke petak H3, kemudian hitam di sini C5, tidak buru-buru rokade. Ya, harusnya rokade langkah yang paling bagus. Putih bishop ke petak E2 ancam kuda, kuda mundur ke petak F6, putih kuda ke petak F4. Kemudian hitam kuda ke petak C6, putih makan pion C5, dimakan lagi, dan Faustinoro mulai menekan dengan kuda C ke petak D5. Hitam melanjutkan dengan mengamankan raja, putih queen C2. Jaga pion ini sekaligus menghubungkan dua benteng nih. Kemudian B6, bishop ke petak C3, hitam menukar kuda, dimakan balik dengan kuda, kemudian menukar bishop, dan dimakan lagi dengan queen. Kemudian hitam queen ke petak D6, putih F4. Idenya untuk mencegah kuda ke petak kelima ya, dan supaya makin kuat ancaman diagonalnya ini. Hitam gak mau lakukan end passen, dimakan dengan bishop, dan hitam benteng B8. Nah, masuk ke middle game yang semakin kompleks atau rumit. Menurut kalian, apa langkah yang akan dimainin Faustino Oro, teman-teman? Sambil kalian belajar middle game juga nih. Ya, kalau middle game atau masuk ke permainan tengah, biasanya kita tuh harus mencari ide supaya kita bisa nempatin perwira kita di petak yang paling bagus. Ya, contoh di langkah berikutnya, Faustinoro narik mundur kudanya supaya gajahnya yang ditaruh di petak D5. Karena kalau gajah D5 kan benteng harus menutup, rugi. Pintar ya. Oke, hitam menjawab dengan kuda ke petak E5. Faustino lanjutkan idenya, bishop D5. Hitam naik raja ke petak G7. Faustino melanjutkan dengan rokade pendek. Secara posisi enak putih ya. Kenapa? Karena putih memiliki bishop yang kuat di petak center. Kemudian hitam tidak ada serangan ke putih. Nah, langkah berikutnya yang bagus untuk hitam sebenarnya gajah D7. Cuma karena di sini ada ancaman pin ya. Erwin Elami mainin langkah Queen F6. Ya idenya sih natural ya untuk terhindar dari pin ini terus. Tapi ternyata ini menguntungkan buat Faustinoro. Dia mainkan langkah E4. Kalau dimakan bahaya banget. Ada discover check, queen hilang. Kuda ke petak G4. Putih queen ke petak G3. Ancamannya mau kuda ke petak K5 dapat benteng. Hitam bishop D7. Nah ini nih, sabar dulu. Raja ke petak H1 menghindari skak queen D4. Queen B2 mungkin bisa dimakan ya, tapi bahaya nih teman-teman. Contoh, kalau hitamnya terpancing Queen B2, maka putih akan mainin Bishop E6. Gimana nih kalau dimakan, kena skak benteng. Kalau menolak Bishop C6, makan pion F5, dimakan lagi, dan bakal dimakan lagi, dapat kudanya. Ya, tentu Erwin Alami nggak terpancing ya. Bahaya banget ngambil satu pion, tapi habis itu posisinya bakal lebih kalah. Dia lebih pilih Raja ke petak H8.
Oro mengancam kuda, kemudian kuda hitam mundur ke petak H6, dan Oro mainkan langkah tusukan pion E5. Pion racun yang kalau dimakan, jelas terjadi skakster. Hitam Queen E7, pion putih terus didorong, bikin hitam makin pasif, kemudian Oro mainkan Queen C3. Sayang sekali hitam nggak bisa nutup Queen F6 karena ada dorongan E7. Ya, dorongan E7 ini kalau Queen makan Queen, dia makan benteng promosi, nggak bisa dimakan. Benteng F7 dimakan pakai bishop. Queen C3 kalau dijawab dengan Queen G8 sama juga E7 juga. Jadi Queen C3 harus geser Raja G8. Oro kemudian mainkan Queen E5 mengancam Rook di petak B8. Rook geser ke petak C8, putih benteng F3. Oro benar-benar tahu ya lawannya ingin bermain dengan langkah G5 sehingga langsung direspon dengan benteng G3. G4 dimainkan dengan tujuan Queen ke petak H4. Oro mainkan benteng D1. Hitam mengeluarkan bishop G6 karena nggak mungkin Queen H4 ya, ada dorongan E7 juga dan bisa dijaga juga. Putih memindahkan benteng G ke petak D3. Dia tinggal buka bishopnya, bentengnya akan masuk ke jalur D. Benteng C ke petak D8, Oro menutup permainan dengan bishop C6, tukar benteng dan tukar benteng, hitam menyerah. Tahu kenapa menyerah? Karena ide dari putih berikutnya adalah masukkan benteng ke petak D7. Contoh hitam di sini gajah ke petak E8, tinggal ditukar aja, kemudian kalau dimakan pakai queen, maka benteng ke petak D7 ancaman checkmate. Sementara kalau langkah lain kemana ya? Benteng ke petak D8, maka ada tukar dan pion maju. Wow, itulah yang terjadi. Dan hebat banget ya Faustino bisa ngalahin Grandmaster yang elo ratingnya lebih tinggi daripada dia. Sekarang target dari Faustino Oro adalah untuk bisa meraih norma Grandmaster ketiganya. Dia sudah memiliki 2 norma Grandmaster. Dan elo ratingnya sudah menembus 2500. Jadi kita akan lihat apakah Faustino akan mendapatkan norma Grandmaster di turnamen ini dan bakal jadi the youngest Grandmaster in the world atau Grandmaster termuda di dunia, mengalahkan rekornya Abimanyu. Tonton update-nya terus hanya di YouTube RL Chess. Teman-teman, apa komentar kalian? Semoga Indonesia bisa punya prodigi catur kayak gini juga ya. Semangat guys. Jangan lupa like, share, dan follow gue. Ikutin konten-konten RL Chess dan dukung terus RL Chess untuk memberikan impact yang lebih besar untuk catur nasional. Gokil, pantas disebut Messi of Chess ya.